Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel De Ambon WD dengan podcast tanpa solusi. Malam minggu nggak kemana-mana, nggak ada pasangan. Aduh, tapi jangan sedih dulu karena podcast tanpa solusi setia menemani teman-teman khususnya yang para jomblo nih yang nggak punya planning malam mingguan kemana, lebih baik dengerin podcast tanpa solusi ya kan. Nah, buat menghibur hati kalian. Widih, siapa tahu ya dari salah satu cerita ini bisa menginspirasi kalian untuk cinta kalian ke depannya yang jauh lebih baik gitu. Asik. Ya, di malam minggu kali ini kita kembali lagi dengan ceritanya Mas Putra. Oke, daripada banyak bacot lagi, lebih baik langsung saja ke ceritanya Mas Putra. Tapi jangan lupa bagi teman-teman yang ingin membagikan ceritanya atau ya kepingin nyampaikan pesan, silakan langsung dikirim saja. Linknya nanti aku kasih di bawah di deskripsi. Oke, thank you. Dan aku juga mohon maaf kalau ada teman-teman yang mungkin ceritanya belum dibacakan atau belum diupload di podcast ini, karena mohon maaf karena ceritanya lagi numpuk atau ya banyak banget nih dari teman-teman yang nyumbang. Terima kasih banget. Jadi cerita kali ini adalah mengenai awal pertama kali Mas Putra bertemu dengan Mbak P. Ya, Mbak P. Setelah mengenalmu lebih jauh, akhirnya aku memutuskan untuk menemuimu pertama kalinya tanpa mereca. Hari itu Jumat mendekati setelah akhir semester, entah mengapa diriku bisa ingin menemuimu. Mungkin karena mulai nyaman atau mungkin ingin mengenalmu lebih jauh. Aku dan sahabat karibku, sebut saja Majid, ya ingin mampir ke sekolah menengahnya yang berada di kota L, sekitar 75 km dari kotamu. Tanpa basa-basi, dengan uang saku seadanya kami berangkat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, sampailah aku di pinggiran kota L. Kami mampir di sebuah sekolah menengah. Mantan sekolahnya kawanku si Majid. Aku berkenalan dengan kawannya serta gurunya. Malam itu diriku mencoba mempelajari budaya dan karakter orang sekitar yang ternyata sangat ramah dan welcome dengan orang baru. Temanku Majid, kutanya, berapa lama perjalanan kita menuju kotanya? Kota si P maksudnya. Dia berkata kita masih kurang 1,5 jam. Okelah, jawabku. Keesokan harinya, sekitar pukul 2 atau 3 sore, aku berangkat dengan perasaan deg-degan. Aduh, dik gitu ya. Juga gembira karena tak menyangka aku bisa sampai di kota J yang kuanggap kota kedua setelah kota kelahiranku. Sesampainya di sana, aku dan dirimu janjian untuk bertemu. Kita bertemu di depan gang kosmu. Sedikit candaan dan ucapan selamat datang keluar darimu ditambah senyummu. Uhuy. Membuat suasana makin hangat. Waduh. Dirimu memutuskan untuk bergeser di sebuah kedai kopi yang menurutku sangat unik, berada di bawah jalan dan cukup nyaman untuk sebuah pertemuan. Di tengah perbincangan, dirimu izin pamit dulu. Ya, aku tahu dirimu seorang aktivis mahasiswa yang benar-benar sangat sibuk. Setelah izin untuk pergi sebentar dan berjanji akan kembali sekitar pukul 8 atau 9, aku dan kawanku si Majid saling ngobrol, bertanya tentangmu dan membahas kota ini yang ternyata ramai juga. Pukul menunjukkan jam 9 malam. Dirimu datang kembali melanjutkan obrolan yang tertunda tadi. Ya, malam itu aku benar-benar mulai nyaman denganmu. Gadis kecil, pipi tembem, kacamata,
serta senyum indahmu membuatku tak ingin kembali. Oi deh, sangar. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Kita memutuskan untuk saling berpisah. Namun bukan pisah selamanya. Hehe, asik. Semenjak pertemuan di kedai kopi itu hubungan kita makin dekat. Namun aku masih menyimpan hubungan kita. Asik. Ya, karena aku tahu teman sekelasku yang mengajakku ke kotamu juga masih menyukaimu. Hari ke hari, bulan ke bulan berlalu. Setelah puas, diriku memutuskan untuk menemuimu lagi. Ya, sampai sini dulu. Karena di sini akan ada sosok lain yang ternyata diriku terjebak nyaman juga. Oke. Jadi di episode atau bagian pertemuan ini ceritanya sampai segitu, teman-teman. Jadi ya kalau menurutku sih, tapi aneh gitu, kenapa waduh, aku sih kasihan sama si Majid ya. Jadi si Majid ini akhirnya jadi tumbal ya, tumbal kalau orang Jawa atau Surabaya ngarani dadi obat nyamuk rek. Ya teli anjene Mas Putra ya. Yes. Oke, karena Mas Putra udah ngirimkan cerita lanjutannya, jadi langsung aku bacakan lagi. Cerita lanjutannya adalah yaitu tentang kotamu membawa rindu lagi. Widih, keren. Halo, ketemu lagi ya, bos. Ya, semenjak pertemuan kita di bawah kolong jembatan itu, waduh, jadi ngopinya tadi tuh di bawah kolong jembatan. Oh, aku mulai candu akan kopi dan senyum dirimu. Widih. Ini kecanduan senyumannya apa kopinya ini sebenarnya? Lama tak kutemukan panduan nikmat Tuhan ini. Woi, hari demi hari kita makin dekat saja. Namun entah kapan diriku lupa. Aku bertemu sahabatku ketika diriku sedang pulang kampung. Seperti biasa, malam minggu aku dan para kawanku memutuskan untuk ngopi. Saat ngopi, sahabatku bertanya, "Kapan dirimu balik ke kota es?" "Besok, entah jam berapa, aku belum memutuskan." "Aku boleh ikut. Aku mau mengantarkan seseorang." "Oke, tak masalah. Ketemu di mana?" tanyaku. "Ketemu di rumahnya saja, agak pagi." "Oke." Aku yang saat itu belum terpikir akan hal lain selain kamu. Ya, kamu seorang putri yang benar-benar menjadi putri di hatiku. Widih. Tuan putri. Malam itu pun kami memutuskan balik tak terlalu larut karena besok kami memutuskan untuk ke kota es. Sesuai janjiku pada kawanku, aku berangkat menuju lokasi yang ditentukan. Perjalanan kami tembus sekitar 3 jam. Sesampainya di kota es yang panas ini, kami beristirahat sejenak. Kemudian sahabatku memperkenalkan lebih jauh sosok wanita ini. Sebut saja Dea. Sedikit obrolan dengan Dea. Aku bertanya, "Kamu kalau balik ke kota kan naik apa?" Dia pun menjawab, "Kadang naik bus, kadang naik kereta, kadang ya bingung ya. Ya sudah bareng aku saja. Kadang aku pulang 2 minggu sekali. Jok belakang masih kosong," kataku. Anjir, ini memang fuckboy. Ini calon-calon fuckboy ini emang nih. Mas Putra ini kelihatannya fuckboy banget nih. Loh, nggak apa-apa ta. Saya ya syukurlah kalau boleh nebeng, kata si dia. Hei, sahabatku. Oh, jadi gini. Hei, M ini adalah sahabatnya. Udahlah, dia biar sama aku hitung-hitung balas budi aku juga sering kamu bantu. Toh sekota juga kita. Terus, oke, nggak apa-apa, makasih loh, kata si S. Sukses yo di Jakarta, dia tak jagain aman deh. Siap bosku, kata si S. Anjir, ini memang fuckboy gimana si Mas Putra ini. Hari mulai sore dan aku berpamitan ke dia.
serta mengantar kawanku keluar dari kota es. Ya karena ya belum hafal kota ini. Kuliahku makin berwarna, yang awalnya tak mengenal wanita sekarang ada P dan D. Widih, ini jadi, wih, keren. Ini berarti si Mas Putra ini lagi deketin dua cewek atau dideketin dua cewek ini. Terserah kalian mau menganggap dideketin apa deketin. Hubunganku makin hari makin akrab dan dekat dengan P, namun juga mulai akrab dengan D. Entah kapan waktu itu, aku janjian dengan kawanku si Majid lagi. Setelah UAS, hari terakhir diriku memutuskan menemui P di kotanya. Ya kata Bung Firsa, celengan rindu ya, asik. Lagunya gimana sih? Ya udah lantar aja. Hari itu kondisiku setelah UAS drop, efek kurang tidur. Waduh. Namun kekuatan cinta menguatkanku untuk tetap menempuh jarak 200 km lebih demi senyummu. Asik. Yo, sakarmu. Sesampainya di kotamu, kamu mengajakku ke kos. Waduh. Di ruang tamu kamu menyuguhkan jajan pasar dan kita bercanda sambil bertanya kabar setelah 3 bulan tak bertemu. Oh, jadi jangan berpikir negatif, cuma di ruang tamu kok, dan cuma ngobrol. Kemudian dirimu mengajakku ke sebuah mall di kotamu untuk membeli susu adikmu. Widih, ya aku yakin jarang ada cowok yang mau mengantar cewek kayak gini. Wih, sosokan. Gak play Mas Putra ya. Setelah susu terbeli dan dirimu mengajakku mampir ke toko buku. Dirimu memilih beberapa buku untuk tambahan wawasanmu. Ya, kamu memang gila ilmu. Aku tahu semenjak pertemuan awal dan ku cari informasi lewat lini masa dan kawanmu. Kemudian kamu memilih toko roti di pojok mall ini buat kita ngobrol. Aku, kamu, dan sahabatku Majid lanjut membahas obrolan yang tadi terputus. Ya, kita mulai ngobrol hal-hal kampus sampai asmara. Asik. Akhirnya kawanku bertanya padamu, siapa saja laki-laki yang dekat denganmu? Kamu menjawab ada 4. Aku mulai pesimis. Waduh, 4, gila. Wah, banyak saingan nih katanya. Asik. Dulu menyebutkan satu-satu. 1 di Banyuwangi, 1 di Malang, dan 2 di Surabaya. Ya benar, ternyata aku dan si Dani masih mencoba merebutkan hatimu. Asik. Kamu bilang tak ada spesial, semua porsi sama 25%. Anjay. Wih, gila. Ini Mbak P ini kriterianya tinggi banget nih berarti ini. Aku yang melihat posisi itu makin semangat dan aku yakin bisa mendapatkan. Asik. Semangat bro. Hari mulai sore, dirimu mengajakku pulang. Sekitar 15 menit dari mall, sampailah kita di pertigaan jalan. Kamu menyuruhku berhenti dan menawariku untuk mampir ke rumahmu. Ya, rumahmu masih 1 jam dari situ. Aku yang harus balik ke Surabaya atau kota pahlawan, memutuskan untuk tak mampir dulu. Ya, karena prinsipku, aku suka kamu, aku harus sukses dan bertemu orang tuamu. Bukan masih jadi mahasiswa sudah berani bilang serius ke kamu di hadapan orang tamu. Oh iya. Boleh juga nih prinsipnya nih. Ya, hari itu aku lebih semangat. Dirimu bagaikan motivator hebat yang membuat si pemalas kembali ke jalur cepatnya. Wih deh. Obrolan kita makin hari makin serius. Meski kadang kita juga berantem. Ya, inilah susah. Ya, hubungan tanpa status namun sudah terlanjur sayang. Wih. Aduh, gila. Bebarengan dengan makin dekatnya kita, aku bersama kawan-kawanku sedang mendirikan sebuah komunitas sosial. Wih, keren ya. Aku yang saat itu teringat dia. Aku mengajaknya untuk menjadi anggota sekaligus pengurus. Tanpa disadar, karena aku dan dia sering keluar dan balik bareng,
Kita terjebak zona nyaman. Wih nih, zona nyaman kalau nggak salah lagunya Versa juga ya. Kalau nggak salah sih. Ini lupa gua. Eh, Versa apa siapa sih? Nggak, bukan. Tahu lah, ntar cari. Namun saling ragu untuk mengucap. Pernah suatu hari aku berada di kota Malang dan aku iseng ke dia untuk menyusulku. Ya ternyata dia menyusulku dan menikmati Malang denganku. Wih, gila. Namun aku masih belum sadar bahwa dia benar-benar merasa aman dan nyaman saat bersamaku. Wah, temen makan temen nih. Bukannya sih dia punyanya si temannya tadi ya yang berinisial S ya. Aku juga pernah menyusul dia ketika dia sedang PKL di Mojokerto, namun di kampung arah Terawas. Aku pernah bilang mau dibawain apa. Dia cuma menjawab, kamu datang aku sudah sangat senang. Wah deh, gila. Keren. Namun aku belum tersadar juga bahwa dia dan aku sudah terlihat seperti pacaran. Asik. Ya lupa belum cerita bahwa si dia adalah mahasiswa UNESA Surabaya. Oh, kirain satu kampus. Beda berarti ya. Hari dan hari berlalu. Ketika aku berantem dengan dirimu, aku ada dia. Ketika dia sibuk, aku ada dirimu. Ya mungkin terlihat kurang ajar, namun ingatlah jarak yang membuatku begini. Cancok. Lanangan, cok. Yang ini kilanangan. Masuk. Seneng aku ini. Namun ingatlah jarak yang membuatku begini. Aku mencoba tetap padamu dan ku tahu kau seorang aktivis. Banyak kenalan dan tak jarang pula beberapa lelaki di sekitarmu membuatku cemburu. Widih, cemburu juga. Kita akan lanjut. Oke. Kita akan lanjut next session dengan sebuah kota dingin di Jatim. Oke. Jadi ceritanya sampai sini dulu teman-teman. Jadi ya kesimpulannya dari cerita pertama waktu si Mas Putra ikut dengan teman-temannya yang melakukan PKM, terus cerita yang kedua yang terus nyusul atau kencan dengan Mas Majid. Ya walaupun Mas Majid hanya sebagai korban obat nyamuk, terus di cerita yang ya tahap ketiga ini si Mas Putra ini udah memperlihatkan sosoknya ya ternyata. Jadi saya curiga, jangan-jangan Mas Putra ini fuckboy bener deh. Anjir, seperti apa sih Mas Putra ini? Kelihatannya kok keren banget ini, asik. Aduh Mas, bagi-bagi ilmunya dong. Gimana tuh caranya bisa dapat dua sekaligus? Oke, bagi teman-teman yang tahu dengan ya cerita ini atau karakter cerita ini boleh lah di share kepada teman-temannya ya, sama tahu Mbak Dea sama Mbak P membaca ini entah dia makin suka atau makin marah ya terserah lah, saya nggak ikut-ikut karena kalian tahu sendiri podcast tanpa solusi ini nggak akan memberikan solusi, bahkan akan menghancurkan kalian. Asik. Oke. Jangan lupa di subscribe terus di share bagi teman-teman yang mau berbagi ceritanya silakan. Dan aku sih berharap kita secepatnya atau aku secepatnya ya bisa bikin podcast yang nggak hanya audio doang, jadi bisa ya kita ngobrol seperti podcastnya Om Deddy ya kan, atau seperti podcastnya yang lain seperti itu ya. Support terus pokoknya channel di Ambon, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis kata si Bang Atta atau Lintar. Asik ya, tapi terserah lah kalian mau subscribe atau dislike atau like, terserah. Yang penting di sini saya atau aku mau berbagi kepada teman-teman atau ya membantu teman-teman lah untuk menyampaikan perasaan kepada seseorang. Ya sebenarnya sih tujuannya baik, tapi ujung-ujungnya ya terserah lah.
akhirnya endingnya seperti apa, karena di sini saya cuma membacakan atau membawakan aja. Endingnya saya kembalikan ke orangnya masing-masing seperti itu ya teman-teman. Thank you sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.